Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya hormati beliau Bapak Dr. Haji Muhammad Raqib MA, dosen pengampu mata kuliah studi kebijakan keagamaan di Indonesia, serta saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, mahasiswa program Pasca Sarjana Studi Islam IAIN Purwokerto, yang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Mohon izin menyampaikan materi makalah tentang moderasi dan toleransi beragama untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kebijakan keagamaan di Indonesia yang disusun oleh Dudiono NIM 201771003. Sebagai pendahuluan, makalah ini dilatar belakangi sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang majemuk, di mana kemajemukan bangsa Indonesia ini dapat kita lihat salah satunya dari sisi keagamaan yang beragam, yang dipeluk dan diyakini oleh setiap penduduknya. Dengan kata lain bahwa agama dan kepercayaan hidup berkembang di Indonesia itu sangat beragam. Agama di Indonesia seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu ini menjadi hak setiap penduduk dan mendapatkan jaminan oleh negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan 2. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, ini ternyata moderasi beragama dan toleransi beragama memegang peranan yang sangat urgen dalam mengelola kehidupan beragama dan masyarakat Indonesia yang majemuk ini. Namun, fakta yang terjadi, toleransi di negara kita di Indonesia ini belum benar-benar dapat tegak. Baru-baru saja kemarin tanggal 29 Maret 2021, bangsa kita dihebohkan dengan kasus bom bunuh diri di Makassar. Sebagaimana dikutip di Sindo News, bahwa disampaikan oleh Muldoko, kasus ini ternyata erat kaitannya dengan radikalisme dan intoleransi. Kasus intoleransi seperti kasus yang baru saja terjadi, adanya bom bunuh diri, tentu itu akan menimbulkan konflik atau problem yang kemudian akan semakin membesar, semakin meluas. Maka dari itu perlu sekali diadakan adanya pemahaman terhadap seluruh masyarakat terkait moderasi dan toleransi beragama ini. Terkait dengan makalah ini, dengan rumusan masalah yang diambil adalah yang pertama, apa pengertian moderasi beragama? Yang kedua, bagaimana framing moderasi beragama dan dalam kacamata agama di Indonesia? Yang ketiga, apa saja prinsip dasar moderasi beragama? Yang keempat, apa saja indikator moderasi beragama? Yang kelima, apa pengertian toleransi beragama? Yang keenam, apa saja prinsip toleransi beragama? Dan yang ketujuh, bagaimana toleransi beragama dalam masyarakat multikultural? Tujuan dari disusunnya makalah ini adalah dalam rangka menjawab masalah-masalah yang saya sebutkan di atas. Kemudian sebagai pembahasan yang pertama tentang moderasi beragama. Pengertian moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan istilah yang mewakili pandangan dan pengetahuan beragama moderat, sikap, perilaku, etika, dan persahabatan. Menurut Muhammad Baqir Yaqub, ini terdapat kajian secara tekstual yang menggambarkan banyaknya ragam bentuk bahasa Arab. Bentuk pada kata wasat atau tengah meliputi wasatiyah, perilaku sosial, serta sikap budaya yang netral. Wusto, periode waktu tengah-tengah. Ausat, paling sentral. Wasit, intervensi
atau mengintervensi. Wasit sebagai perantara, wasitah, posisi menengah atau sedang. Tawasud, posisi tengah, mutawasit sebagai mediator. Maka dari itu, makna yang dimaksud merupakan moderasi, tengah-tengah, dan sentrisme. Kemudian menurut Kawanggang menjelaskan bahwa moderasi beragama sebagai upaya kreatif untuk mengembangkan sikap keberagaman dari berbagai ketegangan atau kendala, seperti antara klaim kebenaran mutlak dan subjektivitas, antara tafsir literal dan penolakan arogan ajaran agama, juga antara radikalisme dan sekularisme. Dengan demikian, maka menurut penulis, moderasi beragama merupakan pengetahuan agama, sikap beragama, perilaku beragama, persahabatan dalam pergaulan, dan moral atau etika agama yang menjunjung tinggi keberagaman, menjunjung tinggi pluralisme, toleransi, inklusif, dan anti kekerasan. Kemudian moderasi beragama dalam framing agama di Indonesia. Menurut Yakub, terminologi wasatiyah yang bersumber dari Al-Quran menggambarkan umat Islam sebagai manusia yang memiliki sifat yang seimbang. Menurut ahli hukum Islam klasik dan kontemporer, ummatan wasatan adalah komunitas yang menikmati keadilan sosial, kebebasan, dan bersamaan hak. Namun di saat yang sama, masyarakat juga harus mampu mengontrol unsur-unsur tidak sehat seperti ideologi ekstrim dan kemewahan yang berlebihan serta selalu menjaga jalan tengah. Oleh karenanya, Yakub menekankan bahwa istilah tersebut telah digunakan untuk menggambarkan rujukan khusus kepada komunitas muslim sebagai komunitas uwais yang moderat, adil, dan seimbang. Dalam kajian ini, konsep moderasi beragama mengacu pada beberapa dimensi religiusitas yang disatukan dari beberapa sosiolog agama. Aspek yang dipilih meliputi dimensi pengetahuan, dimensi sikap, dimensi perilaku, dimensi moral atau etika, dan persahabatan. Pandangan terkait moderasi beragama penting dalam mengelola kehidupan beragama di Indonesia yang majemuk, di mana setiap agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu juga mengenal ajaran terkait moderasi beragama. Kemudian tentang prinsip dasar moderasi beragama. Prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah selalu menyeimbangkan antara dua hal. Misalnya seimbang antara akal dengan wahyu, antara hak dengan kewajiban, antara jasmani dan ruhani, antara keharusan dengan kesukarelaan, antara kepentingan individual dengan kemaslahatan atau kepentingan umum, antara teks agama dan ijtihad para tokoh agama, antara gagasan ideal dan kenyataan, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan. Dalam buku Moderasi Beragama bahwa prinsip moderasi beragama adalah adil dan berimbang dalam menyikapi, memandang, dan mempraktikkan dua hal yang berpasangan seperti contoh di atas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil memiliki arti tidak berat sebelah, tidak memilah, berpihak kepada kebenaran, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Kata wasit ini merujuk pada pimpinan atau pemimpin pada sebuah pertandingan, dapat dimaknai dalam hal ini yaitu seorang atau individu yang tidak berat sebelah atau memihak pada salah satu kubu, namun memihak hanya pada kebenaran. Menurut Muhammad Hashim Kamali, prinsip keseimbangan atau balance dan adil atau justice dalam konsep moderasi wasatiyah berarti bahwa dalam beragama, individu tidak boleh berpandangan ekstrim, melainkan harus selalu mencari titik temu di antara keduanya. Bagi Kamali, wasatiyah menjadi aspek penting dalam Islam yang seringkali dilupakan oleh umatnya, padahal wasatiyah merupakan esensi pada ajaran Islam. Namun moderasi beragama ini bukan hanya diajarkan oleh Islam,
tapi juga agama lain seperti yang telah dipaparkan dalam makalah ini di atas. Lebih jauh lagi bahwa moderasi ini sebagai bentuk kebajikan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan, baik dengan individu atau diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Kedua prinsip dalam moderasi beragama, yaitu prinsip adil dan berimbang, ini akan lebih mudah terbentuk jika individu atau kelompok orang memiliki 3 karakter utama dalam dirinya, yaitu 1. Kebijaksanaan atau wisdom, 2. Sifat yang tulus atau purity, dan 3. Memiliki keberanian atau courage. Dengan kata lain, sikap moderat dalam beragama yang dilakukan oleh individu selalu mengambil jalan tengah dan juga akan lebih mudah diwujudkan apabila individu atau sekelompok orang memiliki keluasan pengetahuan agama yang memadai sehingga dapat bersikap bijak, sehingga mampu bersikap tulus dan tidak egois dengan tafsir kebenarannya yang dia pahami sendiri, sehingga berani mengakui tafsir dan pendapat dari kebenaran orang lain dan berani menyampaikan pandangannya yang berdasarkan pada ilmu. Untuk selanjutnya, tentang indikator moderasi beragama. Menurut buku Moderasi Beragama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, ada 4 indikator moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, yang kedua toleransi, yang ketiga anti kekerasan, dan yang keempat akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Pertama, komitmen kebangsaan merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana sikap, cara pandang, dan praktik beragama pada individu atau sekelompok orang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Sikapnya terhadap ideologi yang berlawanan dengan Pancasila serta sikap nasionalisme pada bangsa. Komitmen kebangsaan ini sebagai bentuk penerimaan individu atau kelompok orang pada prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara yang telah dituangkan dalam konstitusi, baik Undang-Undang Dasar 1945 ataupun regulasi yang lain. Kedua, toleransi merupakan sikap individu atau kelompok orang untuk memberikan seseorang celah pada orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan dan mengamalkan keyakinannya, dan tidak mengganggu hak mereka serta menerima pendapat yang mereka pahami walaupun pendapat atau keyakinan yang disampaikan itu berbeda dengan apa yang diyakini oleh kita. Maka dari itu, toleransi ini mengacu pada sikap keterbukaan, sikap sukarela, berlapang dada, dan lembut dalam menerima perbedaan yang terjadi di masyarakat. Ketiga, dalam konteks moderasi beragama ini dipahami sebagai suatu ideologi serta paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem ranah sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara tidak baik seperti dengan cara kekerasan atau ekstrim, dengan membawa nama agama yang dilakukan dengan kekerasan, baik kekerasan secara verbal, fisik, atau pikiran. Secara umum, kelompok radikal ini bertujuan untuk merubah sistem sosial yang sudah ada, namun perubahan yang mereka inginkan tersebut dilakukan dalam waktu yang singkat dan dilakukan dengan drastis. Paham radikalisme ini sering dihubungkan dengan tindakan terorisme. Hal ini disebabkan karena kelompok radikal dapat melakukan berbagai strategi dan cara apapun agar tujuan dari kelompok radikal tersebut dapat terlaksana. Hal itu mereka lakukan dengan meneror dan memata-matai pihak-pihak yang tidak sepaham dengan mereka, namun ada pandangan yang beranggapan bahwa tindakan radikalisme itu dihubungkan dengan agama tertentu. Padahal, paham-paham seperti itu tidak dianjurkan oleh semua agama dengan melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Paham radikalisme ini bisa muncul disebabkan adanya persepsi ketidakadilan dan keterancaman yang
dialami seseorang atau sekelompok orang. Ketidakadilan dan perasaan terancam ini mempunyai dimensi yang luas, seperti ketidakadilan baik secara sosial, ekonomi, politik, dan aspek-aspek lainnya. Ketidakadilan dan perasaan terancam ini dapat muncul secara bersamaan, namun perasaan ini juga dapat muncul secara terpisah satu sama lain. Persepsi individu atau kelompok orang atas ketidakadilan dan perasaan terancam ini bisa memunculkan dukungan-dukungan yang berpengaruh pada tindakan radikalisme. Yang keempat, praktik dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal ini bertujuan untuk melihat seseorang atau sekelompok orang sejauh ini bersedia menerima praktik keagamaan seseorang yang mengakomodasi antara kebudayaan lokal dan tradisi. Orang-orang yang bersikap moderat cenderung akan lebih ramah dalam menerima tradisi dan budaya lokal yang ada di masyarakat dalam tindakan keberagamaannya, sejauh tindakan-tindakan tersebut tidak menyimpang pada ajaran agama yang dianutnya. Tradisi keberagaman di masyarakat yang tidak kaku dan tidak pakem, seperti adanya penerimaan praktek dan perilaku beragama yang tidak hanya menekankan pada kebenaran secara normatif saja di masyarakat, namun menerima praktek beragama yang didasarkan pada keutamaan sejauh praktek tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama. Sebaliknya, ada juga kelompok-kelompok yang cenderung tidak bersikap akomodatif terhadap tradisi dan kebudayaan karena mempraktikkan tradisi dan budaya di masyarakat kemudian diakomodasikan dalam praktik beragama akan dipandang sebagai tindakan dan perilaku yang mengotori kemurnian ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang B tentang toleransi beragama. Toleransi beragama merupakan toleransi yang berkaitan dengan keyakinan dalam diri manusia dalam hal akidah maupun kepercayaan yang diyakini. Dalam ranah toleransi, individu diberikan kebebasan untuk memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kemampuan hatinya serta diberikan penghormatan dan perlindungan dalam melaksanakan perintah dalam agama atau keyakinannya itu. Toleransi dalam istilah sederhana berarti kecenderungan untuk menerima individu dan kelompok yang mematuhi seperangkat nilai, norma, adat istiadat, dan tujuan politik yang berbeda dari milik sendiri. Toleransi beragama ini sebagai bentuk realisasi dari wujud ekspresi dari kumpulan pengalaman keagamaan yang dialaminya. Ekspresi pengalaman dalam beragama ada dalam kelompok ini, di mana menurut Joachim Watch bahwa tanggapan manusia dalam beragama terkait realitas mutlak yang sesungguhnya terwujud dalam hubungan sosial antar umat seagama maupun umat yang berbeda agama. Hal ini membuktikan adanya realitas mutlak yang menjadi aspek penting beragamanya keberagamaan agama dan keyakinan manusia dalam wujud pergaulan sosial yang ada dalam setiap ajaran agama. Kemudian tentang prinsip toleransi beragama. Menurut Hermawati bahwa prinsip toleransi beragama ini ada 4. Yang pertama, tidak adanya paksaan secara internal dalam agama, apakah paksaan itu halus ataupun kasar. Yang kedua, adanya hak manusia untuk secara bebas memilih agama dan keyakinannya. Yang ketiga, Yang ketiga, tidak memaksa seseorang untuk mengetahui keyakinan tertentu atau memaksa seseorang untuk mengikuti keyakinan yang diyakini oleh dirinya. Yang keempat, Tuhan tidak melarang kehidupan sosial dengan mereka yang berbeda atau berbeda agama, dengan harapan agar tidak saling bermusuhan. Toleransi beragama menurut pakar yaitu kelompok agama mayoritas dalam masyarakat yang kemudian kelompok agama mayoritas tersebut memberikan tempat atau ruang bagi kelompok agama lain untuk hidup di lingkungannya. Toleransi merupakan bagian dari visi teologi atau akidah Islam dan masuk ke dalam sistem teologi Islam.
Hal ini perlu dikaji secara mendalam dan diterapkan dalam semua aspek kehidupan beragama karena merupakan kebutuhan sosial bagi semua orang yang sudah memiliki kepercayaan penuh kepadanya sebagai makhluk Tuhan yang memiliki keimanan yang utuh. Toleransi beragama yang ideal harus dibangun dengan partisipasi aktif dari seluruh umat beragama yang hidup dalam kemajemukan untuk mencapai tujuan yang sama atas dasar kebersamaan, rasa hormat, dan saling pengertian atas pelaksanaan ritual dan doktrin tertentu dari masing-masing agama. Kemudian yang terakhir adalah tentang toleransi beragama dalam masyarakat multikultural. Dalam masyarakat multikultural yang identik dengan masyarakat majemuk dan heterogen, baik dalam politik, budaya, maupun agama, umat beragama cenderung berkonflik karena berbagai kepentingan yang dihadapinya. Kelompok agama yang relatif kuat akan mampu mengalahkan kelompok agama yang kedudukannya lemah. Dalam masyarakat multikultural, pemeluk agama memainkan peran dominan atas ajaran agama yang mereka anut, atau bahkan di antara mereka ada kelompok orang yang acuh tak acuh terhadap agama yang dianutnya. Realitas seperti itu akan mengganggu sekaligus membantu memahami keberadaan suatu agama dengan masyarakatnya. Dalam keberagaman agama yang muncul dalam masyarakat multikultural dengan sistem pemerintahan republik atau monarki, perbedaan seringkali menjadi pemicu berbagai hambatan dalam kohesi sosial. Perbedaan agama telah menempatkan pemahaman agama dalam kerangka dua kubu agama. Pertama, kubu umat beragama. Yang kedua, kubu kaum pendatang. Penganut agama tuan rumah biasanya memiliki jumlah mayoritas, sedangkan kubu pendatang yang beragama biasanya menempati posisi minoritas. Kedua kubu ini saling bertabrakan dalam interaksi sosial, di mana di antara keduanya menjadikan perbedaan agama sebagai penghambat dalam mengintegrasikan nilai-nilai suatu bangsa dan atau masyarakat. Munculnya kesadaran di kalangan umat beragama yang diwujudkan dalam toleransi dapat menekan atau meminimalisir benturan di antara mereka. Moto setuju dengan ketidaksetujuan sebagaimana disampaikan Komarudin Hidayat menjadi modal sosial yang kuat dalam toleransi beragama. Maka dari itu semangat toleransi telah mencegah gesekan dan kekerasan dan akibatnya kekerasan dan pertumpahan darah. Toleransi beragama yang dikembangkan tidak hanya menghargai teologi dan keyakinan masing-masing agama dan umat beragama, tetapi juga memahami dan menghormati budaya umat beragama. Orang yang toleransi itu memiliki sikap mentolerir cara baru atau lama yang bertentangan dengan cara yang diterima seseorang dan mengungkapkan ketidaksukaan terhadap adat istiadat, keyakinan, agama masyarakat ditoleransi. Maka dalam hal ini toleransi harus timbal balik, yaitu kedua belah pihak harus merasa nyaman satu sama lain dan tidak ingin saling berbagi keyakinan dan tindakan dalam kasus yang bertentangan dengan kebebasan dan kehidupan mereka sendiri. Sebagai akhir makalah ini adalah penutup, maka kesimpulan dari makalah ini adalah tentang moderasi dan toleransi, bahwa moderasi beragama merupakan pengetahuan agama, sikap beragama, perilaku beragama, persahabatan dalam pergaulan, dan moral atau etika agama yang menjunjung tinggi keberagaman, menjunjung tinggi pluralisme, toleransi, inklusif, dan anti kekerasan. Moderasi beragama ini diajarkan oleh seluruh agama di Indonesia. Prinsip moderasi beragama yaitu adil dan berimbang, dan indikatornya adalah adanya komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Toleransi ini sikap yang mengarah pada keterbukaan dan mau mengakui adanya
berbagai perbedaan, baik dari segi suku, warna kulit, bahasa, adat istiadat, budaya, agama, dan bahasa. Prinsip toleransi beragama ini ada 4. Yang pertama, tidak adanya paksaan secara internal dalam agama. Apakah paksaan itu halus atau kasar? Yang kedua, adanya hak manusia untuk secara bebas memilih agama dan keyakinannya. Yang ketiga, tidak memaksa seseorang untuk mengikuti keyakinan tertentu atau memaksa seseorang untuk mengikuti keyakinan yang diyakininya sendiri. Yang keempat, Tuhan tidak melarang kehidupan sosial dengan mereka yang berbeda atau berbeda agama. Toleransi beragama yang dikembangkan dalam masyarakat multikultural tidak hanya menghargai teologi dan keyakinan masing-masing agama dan umat beragama, tetapi juga memahami dan menghormati budaya umat beragama. Demikian makalah yang dapat saya sampaikan. Mohon masukan, saran, kritik, dan perbaikan makalah ini dari beliau Bapak dosen, Bapak Dr. Haji Muhammad Rokib MA, dan juga tentu mohon saran masukan dari sahabat-sahabat semua yang luar biasa, yang mudah-mudahan kita semua dimudahkan dalam menjalankan program studi ini. Demikian makalah yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, walal muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.